di sini wanita-wanita hebat yang sudah tidak diragukan lagi, sumber terpercaya telah hadir podcast di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Nah, mohon izin untuk saya memperkenalkan di sini dari serumpun kita Malaysia, Profesor Azlin Ahmad Zawawi dari Universitas Teknologi Mara. Ya. Selamat datang hadir di BPSDM. Ya. Dan di sebelahnya berkerudung merah ya. Ibu Dr. Ira Patrian, nah, SIP MSI. Ini Ibu ini dosen fisik Untan. Yep. Nah, di hari ini ya kita akan mengulek-ulek, mengupas-ngupas dengan tema peran penyuluh anti korupsi dan perguruan tinggi antar negara dalam mencegah rasuah. Itu bahasa Malaysianya rasuah ya. Iya, rasuah. Kalau kita bicara rasuah tuh, tadi topik kita sempat kita diskusi Ipin Upin tuh kan ada temanya rasuah ya. Bu Ira ya. Mengambil ayam gorengnya si Mail ya kan. Nah, Ipin Upin aja tahu soal rasuah kan. Nah, apalagi dengan datangnya topik yang menarik ini dengan narsum yang luar biasa. Ada beberapa hal yang akan kita istilahnya share lah ya, share informasi lah ya. Di sini mungkin saya mohon izin ke Profesor Azlin dulu. Bisa cerita Prof sejauh ini kesibukan Profesor Azlin ya, dan kenapa Profesor Azlin datang ke sini, terus spirit apa sih Profesor Azlin ini dalam integritas di tempat Profesor Azlin khususnya di perguruan tinggi ya, di UTM. Silakan. Terima kasih Doktor. Saya daripada Universiti Teknologi Mara Malaysia, cabangan Kedah, dan Associate Professor. Amin, insyaAllah Profesornya amin. Ucapan doa ya. Ya, amin. Jadi saya datang ke sini, ke Untan khususnya dalam rangka kerja untuk lawatan penyelidik tamu atau visiting researcher selama 7 hari insyaAllah. Jadi dari Jumaat yang lalu hingga Jumaat yang akan datang inilah insyaAllah. Jadi antara acara-acaranya adalah kita berdiskusi, ada kuliah tamu, dan hari inilah alhamdulillah diberi ruang dan peluang untuk berbicara bersama dengan doktor sendiri dan juga sinilah di BPSDM. Saya salah sebut. Harap dimaklumi. Ada excuse. Mengenai environment lah atau persekitaran anti korupsi di Malaysia, khususnya di pengajian tinggi. Kalau di Malaysia kita pergi pengajian tinggi, di sini perguruan tinggi. Jadi kalau di pengajian tinggi, kalau di UiTM itu memang sebenarnya kita sangat mendukung integrity, doing things right, melakukan perkara yang betul walaupun tidak ada yang melihat, even though nobody is looking. Sama ada dari segi dosennya, non-academic staffnya, ataupun mahasiswa. Jadi ada amalan-amalan lah yang mungkin nanti kejap lagi kita kongsi, dan kupas sedikit lah mengenai praktis anti korupsi di Malaysia insyaAllah. Terima kasih Prof. Azlin untuk penjelasannya. Nah, kembali ke Ibu Ira nih. Nah, sejauh ini nih Untan sendiri nih bagaimana untuk salah satunya nih pendidikan anti korupsi ini di Untan nih gimana nih Bu Ira yang sudah dilakukan nih? Siap. Terima kasih ya Mbak Ersa. Kalau saya lebih enak manggilnya Mbak Ersa nih. Kalau dibilang bestie enggak juga bestie, dibilang enggak bestie juga bestie ya. Soulmate lah. Jadi memang alhamdulillah lagi-lagi puji syukur ya Mbak Ersa karena memang FISIP ditrust atau dipercaya sama UTM Teknologi Mara untuk berfungsi atau bersharing dengan segala aktivitas. Ditambah dengan kedatangan Prof. Azlin ini, kita ada visiting lecturer, kita juga ada research collaboration, dan alhamdulillah disupport lagi sama Mbak Ersa di kegiatan mencegah rasuah ini. Jadi tentu kegiatan ini menjadikan salah satu pencapaian di dalam indikator kinerja utama juga ya universitas, apalagi dengan melibatkan beberapa mahasiswa, karena dari awal kedatangan beliau itu kami sudah melibatkan beberapa BEM dan himpunan mahasiswa untuk saling bersharing, untuk saling bercerita tentang
permasalahan dan bagaimana kita bisa meningkatkan cooperation, kita bisa meningkatkan collaboration antara mahasiswa yang menjadi indikator di dalam akreditasi kita juga. Alhamdulillah sebelumnya kita juga ada MOU dari Untan, kemudian dari fakultas sendiri kita ada MOA, agreement, MOA. Kemudian MOA itu kebetulan MOA itu juga sudah digaungi dari FISIP dalam unsur Tridharma perguruan tinggi. Di dalam perguruan tinggi itu juga atau di Untan pada khususnya kami sudah melakukan masif ya, secara masif pendidikan anti korupsi, dan itu sudah kami masukkan di dalam kurikulum dimulai semester 3. Dan alhamdulillah juga Mbak Ersa juga menjadi salah satu pengajar ya, dan itu menjadi salah satu juga peningkatan nih. Kenapa peningkatan? Karena dengan program Mas Dadim di MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, artinya kita juga ada pelibatan praktisi di situ. Dan itu memang sudah masuk ke dalam salah satu subjek yang diterjemahkan di dalam RPS, rencana pembelajaran semester setiap mata kuliah. Jadi mudah-mudahan dengan pendidikan anti korupsi yang menjadi salah satu subjek atau mata kuliah di semester 3 buat mahasiswa kami, menjadikan mahasiswa agent of change ya, minimal. Harapannya. Hoping ya. Harapan kita minimal menjadi agent of change untuk diri sendiri, say no to korupsi, and say yes for our new future ya, bright future ya for mahasiswa kita. Dan mudah-mudahan juga dengan di backup sama UITM, kita selalu membuat hal-hal terobosan atau inovasi terbaru, tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk pensyarah atau kita sebagai akademisi, dan juga praktisi dari Mbak Ersa juga bisa terlibat langsung di dalam kolaboratif antar unsur ya, untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Ya pasti ya. Amin. Ya amin. Nah tadi Indonesia lebih baik. Ya harapannya seperti itu. Nah faktanya kan kitanya kan indeks korupsi kitanya kan turun ya. Dari 38 sekarang kita posisi 34. Ini kan butuh memang istilahnya progres yang luar biasa lah untuk peningkatan ini sendiri. Nah kalau kita mengaca di Malaysia sendiri kan kita tahu sendiri ya, Malaysia itu merupakan 2 negara ASEAN ya yang di atas indeks global corruption nih di sini. Nah, Profesor Dr. Azlin ya, untuk integriti kan tidak segampang yang seperti yang kita bayangkan. Betul. Pasti ada kendala-kendala. Betul. Apalagi kalau kita lihat Malaysia memang negara yang memang sudah ya kita akui lah di atas tadi nilai poinnya di atas nilai standar. Ada nggak kendala-kendala yang masih ada aja ditemukan atau itu biar jadi jadi istilah kita share aja ya, kita ada nggak tuh solusinya apa terus untuk stuck di tempat tuh untuk stabil itu bagaimana ya, sementara kan kalau kita lihat kan integriti ini kan bisa aja fluktuatif ya. Nah silakan Prof. Azlin. Thank you Bu Ersa. Kendala tuh challenges kan, cabaran. Benar. Okey. Jadi sudah pasti ya kalau kita mau melakukan kebaikan pasti ada cabarannya. Cabarannya. Jadi kalau di pengajian tinggi itu sendiri sudah tentu saya rasa kendala yang paling besar itu adalah nafsu lah mungkin. Walaupun ada peraturan dan peraturan itu sudah cukup, sudah jelas, sudah terperinci, namun begitu sekiranya ada bisikan dan ada nafsu lagi kan, nafsu untuk berbuat korupsi itu makanya akan terjadi. Tetapi sudah pasti di pengajian tinggi sendiri kita tu ada Code of Ethics. Code of Ethics yang sudah kita gariskan. Seperti contoh untuk para dosen atau para kaki tangan awam ya, pegawai negeri Pegawai negeri itu sama ada dosen ataupun non-academic staff tu kita memang akan menandatangani ikrar integriti. Namanya ikrar bebas rasuah. Sumpah bebas korupsi. Jadi sumpah bebas korupsi atau ikrar bebas rasuah ini kita akan tandatangani setiap kali bertukar pemimpin, rektor atau dekan. Jadi di situ tertulisnya janji-janji kita kepada negara dan ikrar ini akan dibaca oleh ketua dan diikut oleh kita dan ditandatangani dan diserahkan kepada SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kalau di sini namanya KPK. 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 So
jadi berekod, ada rekodnya mengatakan kita berjanji untuk bebas korupsi. Jadi sekiranya dilanggar, maka ada hukumannya penjara, denda bukan sedikit ya Bu Ersa. Juta ringgit, juta-juta. Sudah korupsi dikena bayar lagi kan. Kan jadi satu masalah. Itu dari segi academic staff lah, pensyarah. Pelajar juga perlu mengisi ikrar, namanya ikrar integriti akademik. Nah, ikrar integriti akademik ini bukan sekadar korupsi, penipuan, kecurangan akademik, menipu, plagiarism juga termasuk. Maka mereka perlu akur dan mereka perlu patuh. Sekiranya tidak, maka akan ada hukuman yang menanti. So itulah sedikit sebanyak. Oh iya. Jadi continue ya, seperti itu ya. Istilahnya ya apa, perjanjian continue selalu sentiasa gitu ya. Dibuat secara continuous. Setiap kali bertukarnya dan ikrar integriti akademik itu untuk setiap mata kuliah, setiap semester. Itulah. Wah, menarik sekali ya. Bu Ira ya. Sangat best practice kali ya. Best practice yang pengalamannya luar biasa. Nah, kalau kita tahu sendiri kalau plagiarism kan termasuk apa ya mungkin hal-hal yang sering terjadi ya dengan mahasiswa ya sering terjadi dengan mahasiswa. Nah, di Untan sendiri nih Bu Ira nih ya, apa sih yang dilakukan ya kalau misalnya ditemukan ya kan mahasiswa atau ditemukan misalnya pengajar ya, mungkin bisa share gitu, silakan. Oke, terima kasih ya Mbak Ersa. Nanti kayaknya giliran kita akan menanyakan Mbak Ersa. Gozon lah ya. Jadi berat ringan berat sih ya sebenarnya kalau kita bicara mengenai plagiarisme. Apalagi kita di Untan sebenarnya sudah ada aplikasi Authenticate. Jadi setiap dosen biasanya di Kaprodi dan Kajur itu kita diberikan akun untuk mengakses Authenticate atau tingkat plagiarism di kalangan baik mahasiswa maupun tendik ya. Maupun tenaga pengajar atau dosen. Nah, kalau saya pribadi di kelas saya mahasiswa ditemukan kopas itu biasanya saya minta ganti tugas. Yang pertama. Kemudian yang kedua nilainya kosong, sudah dapat dipastikan nilainya kosong Mbak Ersa. Jadi walaupun di UTS atau di UAS dia tinggi salah satu, tetapi kalau ada semacam pelanggaran karena kita punya 20% di tugas ya, dari 10 keaktifan di kelas, 20 di tugas, 30 di UTS dan 40 di UAS, ujian akhir semester, artinya salah satu komponen pasti ada yang kosong sehingga mereka automatically mendapatkan nilai E. Jadi makanya itu menjadi salah satu punishment bagi mereka. Nah, bagaimana saya mengeceknya? Biasanya itu saya baca sekilas. Biasanya di antara mereka itu kata-kata depan itu sudah mirip ya. Kemudian bahasa, karena kita ini mohon maaf sudah tua, maksudnya sudah lama juga jadi dosen. Jadi bahasa untuk plagiarism di kalangan mahasiswa itu sudah insya Allah sudah terbaca familiar ya. Sudah terpahami dengan baik gitu ya. Antar satu yang lain sama gitu ya. Kemudian bagaimana dengan pensyarah ya? Bagaimana dengan si dosen? Itu udah jelas Mbak Elsa di Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nasional ya. Kalau dosen itu juga melakukan plagiarism, salah satunya mereka tidak akan bisa mengurus pangkat. Kemudian undang-undang itu juga ada jelas, kemudian tidak bisa mendapatkan jabatan, dan banyaklah hal-hal yang mengikuti ya. Dari sepanjang ini sih alhamdulillah kami belum menemukan kasus seperti itu. Dan ditemukan juga kalau kasus-kasus yang lainnya. Intinya sesuai dengan aturan ya, diproses sedemikian rupa. Insya Allah doakan ya kami di kampus selalu harus dong selalu bisa menjaga integriti dan harus karena pendidikan ini kan ya perguruan tinggi ya khususnya kan sebagai pendidik karakter ya. Jadi pendidik karakter, jadi memang dituntut kita ya dari dosennya sendiri ya, memberikan contoh. Nah, ini berangkat lagi dengan tema kita. Kalau di Indonesia ada namanya penyuluh anti korupsi. Nah,
kulik-kulik lagi nih, kalau di Malaysia bagaimana? Prof. Azlin, silakan. Okey, terima kasih Bu Elsa. Ya. Wujud anti korupsi sebagai kaunselor, kaunselor yang mengembangkan ilmu-ilmu anti korupsi dari segi pendidikan lah, pendidikan anti korupsi. Di Malaysia tu tidak ada yang khusus namanya penyuluh anti korupsi. Setahu saya lah. Yang mungkin ilmu saya juga sedikit, mungkin ada tapi saya tak tahu, tapi secara generalnya enggak ada. Namun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia itu memang satu suruhanjaya, satu badan bebas dari kerajaan. Makanya dia beroperasi sebagai sebuah suruhanjaya yang diberi kuasa untuk menguruskan hal-hal berkaitan korupsi di Malaysia, dan mereka ini mempunyai unit atau department yang memang mengendalikan pendidikan untuk anti korupsi, sama ada di kalangan masyarakat ataupun sekolah rendah, SMP atau sekolah menengah, SMA, dan juga di pengajian tinggi. Maka mereka ini sangat aktif melakukan aktiviti-aktiviti untuk mendedahkan masyarakat dan mahasiswa tentang kepentingan berintegritas dan jujurlah dalam tugas. Jadinya saya rasa memang SPRM itu menjalankan tanggungjawab yang sangat bagus lah. Kerana mereka itu memang di setiap negeri ada Suruhanjaya. Jadi Malaysia itu ada 14 negeri. Di sini provinsi kan, 14 negeri. Jadi setiap negeri itu ada SPRM yang akan memantau. Dan di SPRM sendiri tu saya dengar ada penjara. Ada apa? Penjara apa? Sel, ni penjara sama? Sel. Jadi mereka juga boleh menangkap. Dan juga inilah berkait dengan hal-hal yang korupsi lah. Itulah dia. Okey. Nah, seharian bareng Prof. Azlin ini luar biasa ya. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang kita bisa dapat sharing nih. Nah, Bu Ira, spirit apa nih buat Untan next nih dari hari-hari bersama Prof. Azlin, terus tadi juga kita kan udah duduk bareng ya, diskusi gitu. Nah, apa nih spiritnya nih? Nah, kalau ditanya spirit ini banyak hal ya yang bisa kita bicarakan. Yang pertama spiritnya biar nular dulu profesornya ini. Amin. Yang penting ini loh Mbak Ersa. Ya pasti. Masya Allah. Amin. Kemudian yang pasti karena kita juga mengejar insya Allah ya Mbak Ersa, itu kita akan menghadapi akreditasi internasional. Jadi memang seperti visiting lecturer, kemudian research collaboration, hal-hal yang memang dilakukan di Tridharma Perguruan Tinggi ini bisa menjadi lebih lebih bermakna. Kenapa? Karena memang tidak hanya sekedar laporan atau dokumen, tetapi memang praktis kita lakukan di lapangan juga menjadi langkah awal untuk kita memberikan mahasiswa tidak hanya sekedar di study programnya atau di prodinya, tetapi juga bisa memperkenalkan hal-hal pengajaran dan hal-hal yang berbau akademik di luar dari prodi mereka. Kemudian juga dengan kehadiran associate professor dari UiTM ini memberikan warna tersendiri, dan yang pasti kalau ke Malaysia kita sudah punya tempat di Mbak Ersa. Pasti ya. Kemudian kita yang pasti insya Allah kita bisa bertandang ke sana Mbak Ersa dan menjadi membuat Indonesia lebih baik lah ya. Jadi tidak hanya melulu tentang konflik, tetapi kita juga punya makna persahabatan lebih kuat, baik di bidang akademik dan bidang lainnya. Seperti itu Mbak Ersa. Benar. Aduh, senang ya. Tadi tuh ngomong soal konflik nih. Nah, karena dirimu ya sudah memanas-manasin gitu kan. Aduh. Agak ngeri nih. Iya dah. Memang kalau korupsi itu memang syarat dengan konflik, terutama konflik kepentingan. Betul. Itu kan? Iya kan? Iya. Apalagi bos, ya kan? Nah, itu kan. Nah, saya pingin kita share di sini, Prof. Azlin. Kalau Prof. Azlin di posisinya seperti itu ya, biasa pertanyaan selalu ada nih ya kan, itu biasa terjadi di ASN nih kan ya. Posisinya seperti di ASN di mana adanya konflik kepentingan, terus Prof. Azlin itu ibaratnya bawahan, terus bos mengatakan bahwa harus seperti A, karena kegiatan ini sudah diutamakan untuk direalisasikan. Nah,
Tolong dong kasih triknya gimana cara menolaknya, Prof. Azlin. Itulah soalan yang bagus kerana dia mengimbas kembali saya punya pengalaman lah sebagai seorang pensyarah kan. Saya pernah menjadi ketua pusat pengajian, itu head of department lah, ketua jurusan lah. Contohnya ketua jurusan. Dan saya juga pernah menjadi subordinate, menjadi orang bawahan. Jadi saya dapat kedua-dua perspektif. Jadi apabila terjadi keadaan sebegini, ketua menyuruh membuat sesuatu yang kita pun ragu-ragu, adakah itu sebahagian dari tugas atau hanya ada kepentingan peribadi. Selalunya saya akan minta bukti bertulis. Contoh kan ada, okey, kalau kata bos tanya buat yang ini, perlu buat yang ini kerana ini adalah keperluan. Jadi saya kata mana buktinya? Ada tak perkeliling? Kita pakai perkeliling di sana, circular. Circular tu seumpama peraturan. Peraturan yang mengatakan memang ini perlu dipenuhi. Saya tak ada masalah memenuhi dengan syarat ianya termaktub. Maka bila termaktub perlu dibuat. Dan jika sudah ada termaktub dan apa prosedur? Mesti ada prosedur kan? Sama juga Bu Ersa ketika saya menjadi seorang ketua. Apabila ada orang-orang atau mahasiswa datang mahu sesuatu yang saya rasa macam ada konflik peribadi. Jadi saya akan kata begini, okey, hal ini perlu dibawa ke mesyuarat dan mendapat pendapat ahli mesyuarat. Ahli mesyuarat tu apa tu? Mesyuarat tu meeting buat lembaga. Macam independen gitu atau gimana? Bukan, bila kita bermesyuarat, bermeeting, berbincang, diskusi. Jalan terbaik ya. Diskusi, musyawarah. Jadi dalam musyawarah itu perlu ada orang-orang lain, bukan saya sahaja yang membuat keputusan. Jadi jika betul mahukan sesuatu dari fakulti, bukan dari saya, sebab saya hanyalah memegang amanah fakultas. Jadi mahu sesuatu daripada saya, maka kita bawa kepada jemaah-jemaah di dalam fakultas itu. Dan kita ramai-ramai berbincang keperluannya. InsyaAllah selalunya itu menjadilah. Maka kalau dia itu betul ada niat yang negatif, maka dia akan undur. Maksudnya dia akan dia tak nak proceed. Udah ngeri duluan Udah ngeri. Tapi kalau dia jujur memang betul itu yang dimahukan, maka dia kata okeylah, proceed, teruskan dengan prosedur. Maka dia berani. Jadi kita tahulah niat dia di situ. Macam itulah. Okey. Ya, terima kasih banget. Nah, balik lagi nih. Perguruan tinggi kan jadi sorotan nih. Nah, ya, Bu Ira nih kan ya. Ada beberapa universitas di Indonesia juga keciduk ya. Betul. Tangkap nih. Nah, gimana nih komentarnya Bu Ira nih dengan kondisi para akademisi ya di perguruan tinggi yang harus memang menjaga integritas, tapi malah ikut andil ya melakukan rasuah atau korupsi. Silakan. Ya, Wira. Saya teringat salah satu Bu Romo Kadis dulu ya, pernah bincang bahwa katanya negara itu hancur bukan karena bencana, hancur bukan karena force major ya, tapi dikarenakan mental koruptor. Jadi negara itu tidak akan besar jika mental koruptor itu beredar dengan dekat sama kita gitu kan. Nah, jadi memang kalau bicara mengenai korupsi ini saya betul-betul angkat tangan. Kenapa? Karena walaupun sehari mendapatkan hukuman itu artinya mereka juga tidak bisa dipercaya lagi. Apalagi kita sebagai agent of change ya, baik mahasiswa, baik dosen, tapi kok malah melakukan hal seperti itu. Jadi artinya kelihatan controlling itu sangat besar, sehingga memang beberapa perguruan tinggi sekarang legislatifnya adalah senat ya. Itu seperti di universitas sudah mengalami perubahan di dalam struktur ya. Dulu memang yang senat universitas terdiri dari rektor, warek, sekarang itu memang sudah dipilih sendiri, dan senat memang bukan lagi rektor menjadi ketua. Nah, jadi artinya memang hal-hal yang menjadi controller itu sudah mulai diperbaiki, sehingga memang minimal untuk mencegah untuk mencegah rasuah yang terjadi di perguruan tinggi. Nah, kalau yang tertangkap itu memang satu kata aja,
Lagi apes ya. Lagi apes artinya. Berarti banyak yang belum apes. Iya, masih banyak. jadi mudah-mudahan tidak ada lagi apes-apes berikutnya ya. Jadi artinya memang yang bisa mengontrol tuh dari ourselves lah ya, dari kita sendiri dan memang tidak bisa tidak. Yang namanya korupsi itu dari kita pribadi dulu. Mental kita dikuatkan, setelah itu baru kita menolong teman-teman terdekat, setelah itu baru berbicara ke keluarga, baru ke lingkungan sekitar. Jadi dari sekarang kita sudah mulai betul-betul menerapkan say no to korupsi seperti itu. Oke, bicara lingkungan sekitar, bicara say no to corruption, ya kan? Pasti kan muatan isinya tuh masyarakat. Nah, berarti kan masyarakatnya kan istilahnya jangan cuek ya, jangan nggak ambil pusing gitu kan ya dengan fenomena yang terjadi korupsi pada saat sekarang ini. Nah, sejauh mana sensitivitasnya atau kepekaan masyarakat Malaysia ya terhadap budaya lapor nih? Ya, silakan. Kalau di Malaysia tuh Bu Ersa, SPRM tadi yang saya sebut tadi, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tu memang ada pendidikan di sekolah-sekolah. Jadi mereka ada, kalau tak silap saya namanya Wira Anti Rasuah. Kalau tidak silap saya mungkin berbezalah terma dia, Wira Anti Rasuah. Jadi di kalangan para pelajar juga sudah diterapkan nilai-nilai ini. Jadi mereka itu ada pendidikan anti rasuah, ada iklan-iklan, diberi video-video untuk ditonton, ada apa kuliahnya juga. Jadi bermula dari mereka sebenarnya, dan mereka nanti pulang ke rumah bersama ibu bapa. Jadi ibu bapa juga perlu menunjukkan contoh yang baik. Memang ada kesusahannya. Dari lingkungan kecil ya, keluarga ya. Lingkungan kecil ya. Tapi memang ada kesusahan sebab kadang-kadang ada keluarga itu mungkin pendapatannya tak cukup, sedikit. Jadi mungkin memerlukan lebih, dan ada jalan yang tiba-tiba muncul di hadapan, dan ada ruang dan peluang untuk terlibat dengan korupsi. Makanya perlu ada jati diri yang kuat lah dalam masyarakat ni. Jati diri peribadi, nilai karakter yang karakter yang kuat. Okey. Ada kalau budaya peduli lapor, misalnya tetangga sebelah ada melakukan tindakan korupsi nih. Nah, pedulinya gimana? Melapor atau ada nggak gimana sejauh ini? Lapor. Ada laluannya. Jadi nggak cuek gitu ya? Enggak, sebabnya kan disembunyikan identitinya. Ya pasti. Jadi boleh lapor, ada laluannya. Sama ada melalui laluan rasmi, adalah panggilannya, ada nombornya, boleh di email juga, boleh, ada banyak cara yang ditetapkan oleh SPRM. Dan namun begitu, selalunya yang melapor juga perlu ada bukti. Data ya. Kalau tidak kan nanti lebih jadi macam fitnah. Benar. Jadi bukti tu kadang-kadang orang takutlah mau record, mau apa kan. Yang itulah kurang sikit di situ. Tetapi boleh lapor, dan ada ruang dan diberi peluang jika mereka yakin dengan itulah, dengan kejadian. Jadi di sini kultural, di sini masyarakat juga tanggap ya. Masyarakat juga peduli ya. Tidak cuek gitu ya kalau suatu hal yang memang ada gelagatnya korupsi. Jadi budaya lapor ya. Asalkan dengan data yang kuat. Benar enggak? Nah, gimana dengan perguruan tinggi nih? Biasanya kalau anak kampus bilang Bunda Ira nih. Bunda Ira, halo. Kayaknya lebih menarik perguruan tinggi ya. Ini sesuai nih temanya nih kan. Oke. Kalau misalnya di perguruan tinggi atau di Untan ya, kami memang udah ada beberapa aplikasi nih Mbak Elsa. Memang aplikasinya banyak di fakultas belum maksimal untuk menerapkan atau aplikasi, tetapi di lembaga pendidikan, pengajaran dan penjaminan mutu LP3M itu kita sudah punya ada aplikasi EDOM, evaluasi dosen ke mahasiswa, kemudian ada juga evaluasi dari mahasiswa ke dosen atau dosen ke mahasiswa. Nah, dari situ juga kita bisa petakan. Jadi bentuk-bentuk korupsi itu tidak hanya berupa uang ya, tidak hanya berupa materi, tetapi mungkin dari korupsi waktu, dari korupsi pernyataan pun mungkin bisa ya dikategorikan sebagai korupsi. Nah, dari hal ini juga makanya kami perlu nih mata kuliah pendidikan anti korupsi kan, dengan Mbak Ersa di sini. Mudah-mudahan ke depan memang kami harapkan mahasiswa bisa menjadi agent of change dengan membentuk tim-tim kecil, mungkin kalau efektif di perprodi perprodi untuk bisa melakukan pemetaan lah, pemetaan bentuk-bentuk sekecil mungkin
yang bisa mereka laporkan kepada pembentukan tim itu, mungkin bisa berkolaborasi gitu ya dengan apa namanya ini Tanja tadi apa ya Tanja ya, komunitas penyuluh anti korupsi, komunitas anti korupsi Katulistiwa. Nah mungkin itu bisa menjadi cikal bakal untuk kita bersama-sama berkolaborasi dalam melakukan atau mencegah lah ya. Mungkin kalau untuk betul-betul menghilangkan kita butuh proses, tetapi at least minimal kita sudah bisa di prodi masing-masing untuk bisa melakukan pencegahan rasuah ini. Jadi kami memang memerlukan Mbak Ersa dan the gang di Tanja itu kan, karena apalagi masuk ke dalam subjek PAK tadi kan, artinya kita bisa menjadi agent minimal lah ya. Kalau agent gede ya, jadi minimal apa nih? Tim kali ya. Kayaknya mimpi harus gede-gede. Oh harus gede ya. Jangan kebanyakan mimpi tapi jangan ada realisasi ya. Jadi mungkin bisa menjadi cikal bakal lah Mbak Ersa. Kami butuh sokongan kata orang Malaysia ya, atau butuh support untuk bisa merealisasikan hal ini. Oke. Terima kasih Mbak Ira. Ya, nah balik lagi nih ke Prof Azli ini. Tapi saya ada soalan pada Bu Ersa. Ngeri. Setuju. Kalau di Malaysia tu kan nggak ada penyuluh, tapi bagi saya melihat penyuluh tu sebagai seorang yang membawa sinar, kan yang menyuluh. Iya. Jadi apakah apa tadi kendala ya, cabaran, challenges. Dan apakah jika ada pengalaman pahit atau manis sepanjang menjadi penyuluh anti korupsi, mungkin boleh kongsi lah, mau dengar lah. Ini yang pakai sesi ditukar. Tukar. Sesi berbagi nih ya. Jadi penyuluh anti korupsi ini, jadi saya mengadopsi dari Master Eyang Sugi. Jadi Eyang Sugi itu di KPK tuh senior kami. Jadi kami itu ibaratnya seperti jalur kenabian. Jadi berdaya. Jadi jangan mengharap uang atau mengharap imbalan di penyuluh anti korupsi ini, karena kita memang menyuluh karena hati kita, cinta kita terhadap Indonesia. Dari hati ya. Iya, dari hati. Itu ya. Amal jariah lah gitu kan. Dari mana datangnya cinta? Dari mata. Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya Mbak Ersa? Dari hati pekerjaannya. Ya, cakep. Luar biasa. Nah, jadi cobaan pasti ada. Terus ngapain sih gitu? Karena beberapa kali kita sering nawarin kan, ayo jadi penyuluh anti korupsi. Apa dapatnya? Apa keuntungannya? Nah, pasti mikirnya gitu kan. Nah, kalau kita bicara keuntungan ya nggak habis-habis ya. Sama dengan korupsi lah. Betul. Ya kan? Kebutuhan nggak akan habis-habis. Jadi cobaan itu ada, tapi jadikan seni lah, ya jadikan semangat gitu kan. Penyuluh anti korupsi ini adalah edukasi. Kita bukan spionase ya, atau kita bukan menindak, gitu kan. Tapi kita lebih pendekatan, ya kan, untuk lebih dekat, mengetahui. Orang banyak tahu tentang korupsi. Pernah dengar nggak yang mengatakan saya nggak melakukan korupsi, tapi saya melakukan gratifikasi, kan? Ada. Ya, salah satu dia udah ingkrah, udah putus, boleh cek ya. Jadi aneh, miris ya, seorang pejabat di pemerintahan nggak paham tentang korupsi, bahwa gratifikasi itu bagian dari korupsi, kan termasuk 7 tindak pidana korupsi. Nah itu dia, mungkin salah satunya itulah. Ya, semangat. Nanti saya lah jadi penyuluh balik Malaysia. Saya memang harus dimulai itu ya. Iya, harus dimulai. Mungkin gini ya, mungkin Malaysia nggak ada penyuluh anti korupsi ya, karena mungkin ya Indonesia kan luas ya, ya Indonesia luas, sampai ke tempat kecil daerah-daerah, desa-desanya yang memang dibutuhkan penyuluh anti korupsi, dan kompleks permasalahannya ya. Itu dia sih. Nanti Bunda Ira kan masuk juga bagian dari kita. Amin. Harus. Gambar tek udah saya. Kami akan sokong juga di UTM menjadi penyuluh. Itulah dia. Mungkin ya ini terus beberapa hal. Bunda Ira, ada pertanyaan juga seperti ini. Kan kadang-kadang orang suka berpikir begini ya, udah deh katanya, kuliah capek-capek juga ngapain katanya kan. Nanti juga kalau masuk ini pasti pakai koneksi. Nanti juga pakai ini, pakai halo-halo atau apapun. Nah, coba deh Bunda Ira kasih semangat nih sama mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang hebat ya. Kita kan mau menikmati namanya bonus demografi nih, emas goal kita nih. Nah, dibutuhkan tunas-tunas integritas. Silakan Bunda Ira. Siap. Kok jadi melo ya? Mbak Ersa tanya tentang masa depan mahasiswa ya. Memang
bukan hanya selentingan memang ya Mbak Ersa, mahasiswa saya juga banyak yang bimbingan, apalagi mereka udah mau selesai kan. Mungkin kami ke depan lebih susah nih Bu Ira untuk bisa mendapat pekerjaan. Tapi saya bilang begini, segala sesuatu yang baik dimulai dari niat yang baik. Artinya kalau kamu sudah mempunyai nilai dan niat baik di dalam hati, teruskan dan jangan sampai tergoyahkan dengan apapun. Karena begitu kita yakin sesuatu yang baik, pasti dapat yang baik. Kemudian kalau dibilang KKN, misalnya ada penerimaan dosen katakanlah salah satu prodi, tetapi kalau yang mendaftar pun si dosen sebelumnya, tetapi dia punya spesifikasi mungkin ya penerimaan linear dari S1-nya dengan S2-nya sama-sama misalnya di satu prodi atau di prodi A. Kalau dia punya spesifikasi itu saya rasa oke lah. Tapi kalau misal tidak punya spesifikasi itu kemudian tesnya juga kacau balau, nah anjlok itu gitu betul-betul say no lah ya. Tetapi kalaupun dia bisa mengikuti dan punya spesifikasi yang diminta oleh kementerian untuk menjadi dosen, saya rasa sih it's okay lah. Dan itu bukan KKN ya. Tetapi balik lagi ke kita, kalaupun memang kita mau menegakkan sesuatu yang baik, artinya ya itulah ya. Sepertinya pesimis itu gimana nih ngukur yang baik nih Bu Ira gitu kan. Tentu itu menjadi abstrak, itu menjadi sesuatu yang mungkin di atas langit ketujuh lah kan. Tetapi minimal saya bilang selain niatnya baik juga lakukan kalau itu betul baik menurut kelaziman, bukan menurut kamu. Saya bilang menurut kelaziman. Kita punya masyarakat, kita punya etika, kita punya moral, kita punya adab dan santun gitu kan. Artinya memang itu yang menjadi reverse atau merujuk untuk kamu memandang Indonesia lebih baik lah ya. Karena memang kalau kita sudah pesimis semua, apalagi generasi milenial sekarang ya, semua individual, karena semua everything is on Google, semua informasi ada di sana. Jadi dalam genggaman ya. Betul, the world is in your hands katanya kan. Tapi saya kembalikan tujuan awal kamu hidup apa? Tujuan kamu sarjana atau tujuan kamu kuliah apa? Jika kamu ingin memanfaatkan KKN orang tua kamu, stop. Jangan kamu teruskan kuliah. Tapi kalau kamu memang pengen berjuang, insya Allah niat yang baik pasti dapat yang ada jalannya ya. Ya nggak terasa nih waktu kita. Ini sekaligus closing dari Untan ya, Universitas Tanjung Pura. Ini closing dari UTM Malaysia. Prof Azlin, silakan closing. Spirit kita. Jadi pada saya itulah di UiTM sendiri, Universiti Cakri Mara itu kita memang mendukung mahasiswa yang jujur, berintegriti, cekap malah. Jadi boleh jadi semuanya, boleh jadi graduate yang holistik. Holistik itu maksudnya semuanya bagus. Namun mengambil masa, tidak ada shortcut, tidak ada jalan singkat. Perlu melalui semua stage, semua tahap tu perlu melalui. Macam kata Bu Ira, sekiranya mau shortcut, maka bukan ini ruangnya lah. Mungkin pengajian tinggi bukan untuk anda. Jadi mungkin tempat lain. Kalau di pengajian tinggi itu kita mahu hasilkan graduan-graduan, bakal-bakal pegawai negeri. Kalau di Malaysia kita panggil pejabat awam, kalangan awam yang jujur, yang boleh berkhidmat kepada masyarakat, yang tidak melihat faktor ekonomi semata-mata, malah mahu berbudi kepada masyarakat tanpa balasan, insya-Allah. Dan bergantung kepada gaji lah. Maksudnya ada gaji yang diberi oleh kerajaan, namun tidak mengharapkan lebih daripada kemampuan diri sendiri dan juga kemampuan pihak majikan. Itu sajalah. So berdoa semoga graduan-graduan, mahasiswa, malah kita sendiri boleh berupaya menjadi ahli masyarakat yang baik, yang bagus, yang jujur, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Luar biasa tamu kita lah hari ini ya. Sukses untuk kita semua, sukses untuk Prof Azlin dan Dr. Ira. Indonesia hebat tanpa korupsi. Korupsi.